Nah ini yang apa? Yang mungkin yang di TV-TV itu nih Mas. Mungkin kalau di TV itu yang film-film hidayah itu. Oh iya. Itu saya juga pernah. Juga pernah apa? Itu dua kali. Nggih. Sama ini yang muslim satu, yang non muslim satu. Yang muslim itu karena dia itu tidak pakai peti. Ini saya sempat ayal-ayalan sama teman saya yang nampani itu. Lek, kowe sik ngalor sik lek, enggak sirah digeserno. Saya bilang gitu. Ngono kowe sik sikil geser gitu. Ternyata enggak sedang. Dan tanah itu di kesrek itu nggak bisa Mas, sampai diperbesar, diperluas ya. Diperpanjang itu nggak bisa. Sampai saya itu pakai linggis itu, jenazah kakinya itu saya kempit atas gini, takut kena linggis gitu. Terus saya apa, linggis bawah itu nggak bisa Mas, saya cor-coran, kayak keras ya, keras. Sampai ya di atas itu lihat ini muncrat api itu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Maskur Channel. Dan seperti biasa ya, konten kita kali ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang kali ini akan membagikan ceritanya dan pengalamannya ya. Dan ini nanti menurut saya ceritanya sangat epic ya, karena beliau ini adalah seorang pengurus jenazah. Dan di samping saya sudah ada Mas Dika, nanti akan membagikan pengalamannya seperti apa. Jadi teman-teman nanti bisa untuk menyaksikan. Dan sebelumnya ya, sebelum ke ceritanya, buat teman-teman yang mempunyai pengalaman ataupun cerita, nanti bisa kirimkan ke email di bawah ini. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Nah, halo Mas Dika, apa kabar? Alhamdulillah sehat dong. Nah, Mas Dika ini bisa dikatakan mungkin mengurus jenazah ya. Nah, yang saya pengen tahu Mas, kok jenengan ini bisa apa ya, tergerak untuk mengurus ini dimulai dari kapan Mas? Dan apanya itu seperti apa mungkin? Saya mulai mengurus jenazah itu dari tahun 2010. 2010? Berarti udah berapa ya? Udah 16 tahun ya? Separuh umur lebih ya. Oh iya. Dari SMA kelas 1 kalau kelas 2 saya lupa itu. Itu saya yang meminta sama ya ustadz yang ada di kampung saya. Saya minta, Pak, saya mau ikut membantu. Oh, berarti jenengan yang ada keinginan ya Mas ya? Karena saya dulu itu orangnya juga penakut Mas. Jadi kalau tidur kecil itu nggak sama orang tua saya, nggak bisa tidur. Oh ya. Terus saya beranikan diri untuk meminta ilmu sama Pak Ustadznya itu. Mbah Kaum lah kalau di kampung. Ya sebutannya itu, gitulah ya. Itu terus diajarin sampai di 2024. 2024 saya baru dilepas untuk memandikan jenazah sendiri. Gitu, Mas. Dan kok dulu bisa ini ya Mas, maksudnya itu di zaman seumuran jenengan dulu ya, untuk mungkin saya pun dulu di SMA ataupun sekolah itu belum, bahkan melihat pun belum berani ya. Cuman jenengan udah malah ini ya, tergerak untuk pengen untuk membantu mungkin ya Mas ya. Ya karena itu tadi Mas, mungkin
ya sudah garisnya sudah ya harus dijalani lah gitu. Mungkin juga mindset saya juga udah berubah juga daripada ya nakal sih nakal, tetapi sebisa mungkin diimbangi sama dengan kebaikan lah ya. Ya itu. Itu kalau untuk pengurusan jenazah sendiri ya Mas, itu jenengan sebagai apa? Mungkin lebih spesifiknya itu apakah cuma mengurus di suatu bagian ataupun malah dari maaf orang meninggal dan sampai semuanya itu Mas? Saya dari awalnya cuma memandikan saja Mas, memandikan. Untuk awalan ya? Memandikan, mengafani, terus cuman membantu memasukkan ke dalam keranda. Tambah tahun saya mikul, kalau di desa kan di mikul Mas, belum pakai mobil jenazah, belum pakai ambulan itu. Setelah mikul terus kenal sama ya juru kunci yang tua, terus jadi deket, terus dipasrahin lah. Le pokoknya nek ana wong mati neng desa kene wis tanggung jawab gitu. Oh nggih, kula yang siap Mbah. Tambah tahun lagi setelah juru kunci yang tua itu meninggal, ganti juru kunci, terus ya masih bertahan itu tanggung jawab saya untuk di makamnya. Selepas dari saya di kampung memandikan ya Mas, yang makam itu bertambah, terus juru kunci yang setelah itu juga meninggal lagi. Lah tambah lagi saya jadi adminnya. Jadi admin makam. Jadi dari memandikan, mengkafani, terus sampai nanti mau memasukkan ke dalam keranda, terus mengantar. Kadang saya ikut mengantar, kadang saya menunggu di makam. Karena saya harus memastikan ini nanti di makamnya seperti apa gitu. Bisa kontak-kontakan sama keluarga yang ada di rumah. Nyaman gitu. Karena kalau bagi saya yang paling sulit itu nanti ketika memindahkan jenazah dari meja ke dalam keranda itu. Kalau salah kita ngangkat, gas yang ada di dalam perut itu nanti tubuh jenazah itu akan keluar ya. Ketika keluar itu kan baunya satu nggak enak. Yang kedua ini Mas, kita nggak tahu jenazahnya itu ada penyakit apa di dalam. Betul ya. Karena tidak semua keluarga itu mau jujur. Ini jenazahnya dulu riwayat penyakitnya seperti ini. Ya kan, kalau ya sekarang saya alhamdulillah juga saya diajak sama ibu, kalau saya manggilnya ibu, Ibu Ezra, itu saya ngurus di rumah sakit. Di 2 rumah sakit. Di situ jadi saya tahu untuk ilmunya yang dari rumah sakit untuk yang infeksius, ini yang harus penanganannya seperti ini. Terus ada yang tidak infeksius, penanganannya seperti ini. Terus ada yang luka, penanganannya seperti ini dan seperti ini. Dari situ juga saya juga ikut belajar untuk memandikan tidak cuman muslim, non muslim juga. Gitu. Berarti dengan untuk saat ini selain untuk mengurus di kampung juga ada di 2 rumah sakit itu ya Mas? Dan ilmu dari mungkin di rumah sakit bisa diterapkan ke kampung. Nah, kalau untuk ini kan dengan bisa dibilang untuk memandikan jenazah dan mengurus dan sebagainya, pasti kan pernah bersinggungan dengan hal yang di luar nalar Mas. Nah itu pasti jenengan punya banyak pengalaman untuk beberapa cerita yang bisa jenengan sampaikan apa aja Mas? Kalau yang memandikan itu awal dulu itu saya pernah dirangkul, dipeluk gitu. Iya, dipeluk sama jenazah. Jadi ketika saya mau mengguyurkan airnya gini, saya ngambil dulu membelakangi jenazah. Saya nggak tahu kalau jenazah itu gerak, tahu-tahu saya balik gini, tangan jenazah itu sudah di belakang saya gini.
Berarti di gini itu ya? Iya, tangannya gini nih, jenazahnya di depan saya gini. Ya sudah, saya ambil sebelum jadi saya guyur, saya ambil tangannya, saya kembali. Dikembalikan lagi. Oke. Terus baru saya guyur. Terus itu, terus ada lagi yang sudah saya doakan sebisa saya, mata itu sudah merem, tapi saya tinggal, orang Jawa bilang mungkur, ngambil air gitu kan. Kalau di desa kan pakai ember ditinggal sebentar lah ya. Itu tinggal nyiduk air gitu, melek lagi, diremnya lagi, melek lagi, diremnya lagi, melek lagi, gitu. Akhirnya ya udah, penanganannya nanti pas ketika dikafani, itu ditaruh di dalam, kita doakan lagi, ya sampai lama lagi. Itu akhirnya jenazah mau merem tapi tidak bisa full. Nggak bisa ini banget bisa gitu sempurna. ya. Mungkin itu masih punya apa ataupun apa. Kalau di Muslim kan jenazah itu tidak boleh yang dimakamkan kalau urusannya semua itu belum selesai. Jadi, mungkin masih ada apalah yang belum selesai ya. Ini masih di dunia, utang piutangnya, apa gitu. Maka kalau saya sih udah, kalau hubungan seperti itu mending loss. Terus kemarin sempat juga memandikan jenazah itu, rasanya itu kok kayak rasa-rasan gitu loh Mas. Padahal kan biasanya kalau memandikan jenazah saya itu pribadi semangat lah ya. Ayo lagi kayak ndang rampung iki kayak diswani kan nih. Gusti Allah. Gitu. Biar bakteri-bakterinya pun juga belum sempat naik gitu loh Mas. Kayak kita tangani gitu. Jangan sampai jenazah juga berbau, nanti kan yang resiko kita juga. Gitu. Disegerakan lah ya. Itu. Terus kalau yang yang meninggal itu mungkin kalau bisa sih, walaupun saya tidak tidak diparani, tapi kan orang banyak itu sempat diberui gitu loh Mas. Diberui itu saya cuman sekali itu. Dia berjalan ketika saya di makam, saya baru nyekar tempatnya Pak D saya itu, saya duduk jongkok karena dia itu makamnya dia di bawah tempat saya, Pak D saya itu kayak ada orang jalan masuk ke situ, laki-laki pakai jaket hitam. Karena saya nggak kelingan kalau dia itu sukanya juga pakai jaket hitam, pakai jaket hitam itu hadiah dari motor itu loh Mas. Biasanya ada ini ya, dari motor tuh ada bonus. Saya tanya sama ini jurgunya, Mbah, lah iki sapa ngirim liyane aku? Lah rono ket mau kowe kok nang kono. Lah jenengan ndi? Lah aku ket mau iki nang kene. Si juru kunci itu di pintu, dari tadi nunggu di pintu. Tapi nggak ada orang yang masuk. Nggih. Tapi saya cuman sekali itu tak diliatin sama dia. Ya tetap saya samperin, saya doain juga ke makamnya dia gitu. Tapi sampai sekarang katanya itu juga masih sering ngeliatin. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi saya enggak, ya cuman sekali itu tok diliatin. Terus yang satunya gantung diri juga, itu bless. Sampai sekarang saya belum pernah diliatin. Itu aman jadinya. Mungkin kalau mau ngeliatin juga tidur. Telat ya Mas, nggak dari tadi. Kalau untuk ini Mas, misalkan jenengan ini juga selain untuk memandikan, mengantarkan juga ke pemakaman. Mungkin ada beberapa cerita Mas, waktu di pemakaman itu misal ada kendala ataupun misal cuaca ataupun apa gitu, ada cerita nggak? Ada Mas, kalau saya kalau mengantar jenazah itu saking batin, dari hati ya. Saya biasanya kalau udah capek saya nggak mau ngangkat Mas,
nggak mau bantuin gotong itu enggak, saya tapi pegang payung. Oh, yang mayungi itu ya. Tetapi kalau di hati saya itu iki kok kudu aku melu mikul ben cepet ya. Itu walaupun saya di belakang atau di depan, itu nanti jenazah itu kayak apa ya, memberi kode gitu mas. Ayo kayak wis, cepet. Lah ternyata dibuka itu sudah keluar cairan. Gembos nek kalau orang Jawa bilang gembos. Gembos itu. Jadi ninggal ini barisan para takziah itu. Sampai di situ takziah belum ada kan langsung saya masukkan. Biar si jenazah juga tidak terlihat sama pelayat-pelayat itu. Terus ada juga nah ini yang apa? Yang mungkin yang di TV itu nih mas. Mungkin kalau di TV itu yang film-film hidayah itu, itu saya juga pernah apa? Itu dua kali, sama ini yang Muslim satu, yang non Muslim satu. Yang Muslim itu karena dia itu tidak pakai peti. Ini saya sempat ayal-ayalan sama teman saya yang nampani itu. Lek, kowe ngalor sik lek. Nggak serah digeseran no. Saya bilang gitu, nggak gue sikil geseran gitu. Ternyata nggak sedang. Dan tanah itu di kesrek itu nggak bisa mas, sampai diperbesar, diperluas ya. Diperpanjang itu nggak bisa. Sampai saya itu pakai linggis itu, jenazah kakinya itu saya kempit atas gini, takut kena linggis gitu. Terus saya apa, linggis bawah itu nggak bisa mas, saya cor-coran. Kayak keras beton, ya, keras. Sampai yang di atas itu ngeliat ini muncrat api itu mas, apa itu namanya? Kayak percikan api itu. Terus yang di kepala itu juga sama, tidak bisa. Padahal tekstur tanahnya itu kanan kiri atas bawah itu sama. Nggak keras ya? Nggak apa ya, digali pakai tangan gini bisa. Yang kemarin ya, sebelumnya dia itu bisa, kira-kira bisa. Tapi nggak bisa, ya sudah akhirnya daripada jenazah dinaikin ke atas nanti tenaga jadi omongan, jadi dibawain aja gitu. Terus paginya kita juga tidak apa mas, tidak WA-an atau tidak janjian lah untuk pergi ke makam. Ini juru kunci tim gali itu sudah ada di makam, sedangkan saya juga datang pakai motor itu, datang. Kok sudah nengkel? Ayo, saya bilang gitu. Doa apa wih? Terus saya datang nggak janjian ya mas, tapi kok semua datang. Terus saya datang, mau apa deh? Aku isin aku, mau ndak dikira sing buat gawe iki ora tenanan. Padahal wis ukurane. Ya benar. Ukurannya itu kalau di tempat saya maksimal itu panjangnya 220 cm. Untuk panjangnya ya? Panjang 220 cm. Untuk lebarnya itu 60 cm. Itu untuk muslim ya. Itu. Terus kita gali lagi yang sebelah utara karena yang di kepala itu, terus sampai yang selatan itu kita gali lagi. Kita pengen tahu patoknya itu berapa sih? Kita ukur ulang. Nah ternyata sama 220 cm. Padahal untuk ukuran 220 untuk orang kita ya harusnya ya nggak ada. nggak ada ya. Saya 178 itu nanti kalau ibaratnya meninggal tambah panjang itu nanti cuman tambah panjang kaki kan. Kaki kan gini mas, kaki kan gini. Kalau di muslim kan dipotong jadi gini lah. Mungkin harus gini ya. Itu paling tambah 20 lah, 20 cm. Mau telapak kaki seberapa lamanya? Itu. Sedangkan orangnya itu kan juga nggak terlalu tinggi mas. Ya itu. Berarti waktu pemasukan itu kelihatan panjang atau ya cuma biasa aja, teman kok nggak tahu bisa nggak bisa masuk gitu mas? Turun ini keranda, ini liang, ini tuh jenazah di atas keranda itu tinggal diplung gitu bisa. Tapi ketika ini diangkat, jenazah diangkat, keranda diambil, diberikan ke kita, itu sudah tidak bisa. Nggak muat, nggak bisa masuk. Tidak bisa masuk.
jadinya masuknya di serong. Oh ya. Di serong pun itu badannya masih di blekok apa dibikin kayak udang gitu loh Mas. Biar bisa masuk. Nah, ya mungkin itu buat gambaran untuk kita gitu Mas. Iya, betul. Kita kan juga kalau bisa itu hidup ya yang lurus-lurus saja. Ya sak baene lah ngatakan iki mboten sak tak ngurusui orang lain lah ya. Gitu. Terus ya untuk yang peti itu yang non muslim ya? Yang non muslim itu malah lebih mengerikan lagi Mas. Jadi ketika peti itu dimasukkan, ini ngambang, tidak bisa sampai bawah petinya. Terus ini diangkat lagi bisa pertama kesrik Mas, kotak putar gitu lagi, dilebarkan, masukkan, nyangkut lagi, ketiga kali diangkat lagi, dilebarkan tambah lebar, masukkan lagi, tidak mau, tetap di tengah petinya. Itu nggak masuk akal, cuman di tengah, di tengah. Ini dipukul 4 titik itu dipukul pakai kayu besar itu, tetap nggak mau turun, masih tetap nyangkut di tengah. Saya, berarti ya ramung si muslim ya. Ternyata peti pun juga ya bisa ya seperti itu. Saya gitu ya, makanya dari situ, dari kejadian-kejadian seperti itu kan saya terus ya wis lah, ya wis, saya kira saya bisa mungkin saya jalan ya apa yang hak saya saya pakai, yang bukan hak saya enggak ya, betul itu Mas. Terus untuk peti tadi untuk akhirnya ya tetap ngambang terus ditimbun, berarti nggak sampai dasar, tidak. Di tengah-tengah itu terus tapi sampai sekarang non sewu Mas, peti itu juga belum jugruk, belum nganu juga. Berarti tetap ngambang posisi. Iya, walaupun itu sudah bertahun-tahun mungkin sudah belasan tahun. Wah, bener-bener itu harusnya ini ya Mas ya, mengurai ya. Ini ya sering jugruk. Terus ketika pemakaman di kota kan sekarang sudah sulit nih Mas. Lah ini udah makin ini ya. Iya, itu tuh juga kadang-kadang sering Mas. Kalau kita ngeduk gitu, yang gali itu saya kan cuma ngeliatin dari atas gitu, nggak tahu apa ataupun apa itu tanah itu jugruk, boom, longsor, sudah diambil bawa ke atas, tolong sebelahnya, boom. Iya, ngopo meneh, saya bilang gitu kan. Itu padahal itu nggak hujan, nggak ini tanahnya nggak kontur untuk yang longsor ya Mas? Tidak, padas Mas. Padas ya? Padas itu keras ya berarti harusnya ya. Terus itu ada juga yang karena setahu saya ya, dan setahu simbah-simbah dari zaman dahulu itu situ itu tanah itu bekas sawah Mas. Dulunya sawah kecil, saya pun saya tahu itu juga sawah Mas. Tetapi ketika ada jenazah baru sampai berapa ya, sedada lah ibaratnya, sedada saya dalamnya itu dikeduk itu ternyata ditemuin lumpang yang sangat lebar. Lumpang itu berarti lumpang itu kayak batu bulat yang tengahnya ada bulatnya yang buat numbuk padi. Numbuk padi ya. Itu nggak mungkin bisa untuk dikeatasin itu Mas, lumpangnya itu ya. Akhirnya ya mau nggak mau Mas, ini si jenazah kita taruh di atas lumpangnya itu tadi. mungkin di sana sama malaikat langsung di tumbuk ya, ditumbuk, mungkin nggak tahu gitu. Untuk apa ya, dosa-dosanya ya. Saya juga nggak tahu, mungkin juga mungkin ada apa ataupun apa ya. Semoga si jenazah disukani pada dalane jembar kubure, jauh dari siksa api neraka, ampuni dosa-dosanya, mungkin itu ya pas dilalah aja. Ya betul. Dan mungkin itu kasih Allah untuk kita melihat seperti itu untuk masukan untuk kita. Jadi kalau pemikiran saya
saya ngajinya itu tidak di datang ke pengajian ini ya. Saya ngajinya di makam itu yang lebih fakta. Oh, ya betul. Oh, dan apa ya yang langsung bisa kita ini Mas Rap, untuk kita langsung bukti nyata untuk ini itu ternyata malah di makam itu. Fakta sekali itu Mas, karena mungkin gimana ya? Karena saya juga seorang pengurus jenazah, saya kan harus jeli juga ya Mas. Ya. Memilah-milah napa nggih, kok milah-milah to harus teliti juga. Oh iki kok bakal kaya ngene. Oh nek wis kaya ngene kok terus nanti seperti apa penanganannya seperti ini, seperti ini dan seperti ini gitu. Oke. Tapi kadang juga lucu Mas. Saya itu tidak tahu nggih, di pikiran saya, di hati saya enggak pikiran kayak gitu Mas. Nih nganu ini kon moro ning nggone si A Ivan. Ya. Engko berasar kula ngene. Saya asar adzan itu Allahu Akbar. Saya datang ke situ. Ketika la ilaha illallah ya, terakhiran tuh. Iya. Orangnya itu udah mulai sekaratul maut jalan itu Mas. Itu awal pertama saya. Itu pertama kali saya itu aku mau berasar tenan kira ngono ta iki. Langsung nih Mas. Langsung Mas. Terus yang kedua ini ditanyain, ini Simbah udah sakit gini. Oh masih lama saya bilang gitu. Tapi keluarganya ini malah cari dukun. Cari dukun untuk apa? Tinggi kelorot, karena orang zaman dulu gitu. Mungkin punya ceklan apa ataupun apa. Pegangan ataupun mungkin pernah ilmu apa yang membuat meninggalnya susah gitu. Nah, itu ini dukunnya itu sampai berani bilang gini, iki engko ki ra ono gedene selapan, cilike sepasar. Saya nggak kaget, wih kok berani memvonis untuk paling cepat itu 5 hari, untuk paling lama 40 hari kok bisa ada gambaran itu gitu ya. Sedangkan yang dari medis pun harus menganalisa beberapa harian gitu Mas. Ah itu tidak. Mbah kowe dadi dukun iso wani kaya ngene sok nek ora tumus itu isinan gitu. Enggak kejadian ya. Ternyata nggih Mas, tidak kejadian Mas. Tak tungguin. Wis ora sida, tak tungguin. Soalnya saya kan orangnya sukanya penasaran. Padahal buktikan ya Mas. Disarati pakai daun kelor, disarati pakai napa? Daun napa nih keladi yang warna hitam gitu. Mungkin nggih kalau nyaratinya keladi warna hitam sama potnya kalian cepet ya. Mungkin langsung mungkin. Tapi enggak itu. Terus akhirnya saya pas gali tanah untuk buang sampah ya Mas. Soalnya saya itu di kota, tapi kotanya itu masih kayak kampung, kayak desa. Oh ya. Gitu. Saya gali tanah buat bikin pupuk itu. Saya didatengin. Simbah pengen ketemu kowe katanya. Oh aku iso orang pengen ketemu kowe katanya. Saya terus apa cuci tangan, cuci kaki, saya ketemu sama Simbah. Sama keluarganya itu disepelekan, kayak nggak dianggap gimana gitu, dipandang sebelah mata. Saya juga nggak mikir, mungkin dulu masih anak-anak gitu Mas. Saya nggak mikir apa sih enggak. Saya teman apa Mbah, aku njaluk ngapura ya, aku njaluk ngapura karo kowe, njaluk ngapura karo keluargamu gini-gini. Lha Simbah kok ngomong ngene, ora Mbah sing njaluk ngapura aku sing kenal kula ya tadi. Gak taunya malamnya Mas. Gak ada. Itu terus pernah juga saya ke rumah sakit ikut nungguin orang yang sakit itu. Karena saya juga sudah dekat nih sama orangnya yang sakit itu, saya izin pulang. Saya izin pulang, terus saya masuk ke rumahnya karena sudah kayak keluarga lah. Itu rumahnya kursi sudah saya pinggir-pinggirin Mas. Sudah saya saponi, sudah saya gelar ke klosok, dibersihin. Langsung dibel. Iki ra ono.
kula nggih kaget. Lah kayak kepiye kula ngoten niku. Tapi ya sudah. Mungkin itu juga kan tidak terpikir di pikiran saya, tidak ada di hati saya, Mas. Saya kayak spontan gitu loh, Mas. Ya selagi ini masih positif, masih bisa membantu pun ya sudah, saya nggak masalah ya. Mungkin juga itu juga dari Gusti Allah gitu. Saya bisa seperti itu dan saya bisa berjalan sampai di saat ini. Kalau mungkin saya tidak untuk harus jalan seperti ini kali Gusti Allah gitu, mungkin saya sudah kasih jalan yang lain. Betul. Kalau ini Mas, mungkin kan jenengan berhubungan dengan jenazah dan pemakaman ya. Kan banyak cerita, mungkin juga jenengan pernah alami untuk kalau banyak beberapa cerita ya itu kayak waktu makamin nggak sesuai, misalkan nggak dibuka talinya ataupun mungkin hal lain yang itu mendatangi rumah-rumah itu pernah Mas itu. Itu gimana Mas? Ya kalau menurut syariat Islam kan, karena saya Muslim ya Mas. Menurut syariat Islam itu kan pipi, hidung, atas kepala sini, ujung kaki, itu kan harus nempel dengan tanah. Harus dibuka ya Mas? Ya mungkin gini Mas, enaknya saya pernah pegang jenazah itu 4 jam tidak dingin. 4 jam? Dari 4 jam itu saya tungguin sampai lebih nggak dingin. Karena apa? Karena mulutnya diplester. Mulutnya diplester sampai saya tinggal ngajar juga sih. Saya tinggal ngajar, saya mau memandikan tapi kalau sudah dingin, kalau belum dingin saya tidak memandikan. Akhirnya sampai 4 jam udah saya balik ke situ, ke mana, ke rumah duka. Kok di batin saya pingin buka, saya buka plasternya tidak ada berapa detik langsung dingin. Berarti itu kan ruh keluarnya itu dari mulut Mas. Berarti itu nggak keluar makanya nggak tertahan gitu mungkin. Atau gimana, atau apa dari medis saya nggak tahu. Ya kan, karena basic saya bukan dari medis. Saya medisnya cuma merawat jenazah itu. Itu. Nah, mungkin sama Mas. Kalau jenazah itu tidak dibuka talinya, mungkin seperti itu. Mungkin juga seperti itu. Tidak los untuk sowani. Ya kan? Mungkin masih terhalang apa ataupun apa. Sedangkan jenazah di dalam Muslim itu, setahu saya itu tidak boleh terikat Mas. Walaupun tangannya tidak bisa posisinya seperti ini, posisikan, ya sudah, sebagaimana sebisa kita aja lah. Ini disempurnakan semaksimal mungkin lah Mas. Semaksimal mungkin. Yang terpenting jenazah itu tidak boleh dikasarin. Ya kalau memang udah kaku, ya sudah dirukti, diurus sebagaimana sebisanya lagi. Karena kan kalau di Muslim itu jenazah dimandikan itu kan teriak-teriak Mas. Pernah dengar. Terus kaki itu ada yang tidak bisa lurus. Ini kalau memang saya luruskan nanti patah. Kalau dipaksa. Ya, gini tuh Mas ininya. Ini itu nanti kalau diginiin, ini patah, ceplok gitu gimana? Kasihan ya. Sudah mati masih dianiaya. Ya betul. Masih tambahin penderitaannya. Mungkin kalau masih hidup, mungkin divisum kita yang kena itu. Itu patah ceklok gitu. Jadi nggak dilurusin? Ya tidak Mas. Kalau saya, kalau memang itu sudah tidak bisa dilurusin, ya tidak dilurusin. Tetapi biasanya itu kalau saya itu memandikan jenazah, sebelum memandikan saya doakan dulu. Saya doakan, ya pakai niatnya bahasa Arab lah gitu Mas. Terus nanti saya juga berdoa pakai bahasa Jawa ya. Gitu. Bapak kalau bantu, ya Bapak ini bantu Bapak kajeng mboten berat, kula nggih mboten berat, monggo sama-sama lah. Karena saya pernah membaca artikel juga itu di Muslim
keluarga jenazah itu kalau tidak boleh memperberat pekerjaan perawat jenazah. Oh ya ya. Karena kalau di kampung kan saya kerja sosial itu mas. Ya. Yeah. Ya di situ. Terus saya sempat kelupaan tadi mas. Yang mengirim jenazah itu. Karena saya juga di rumah sakit juga. Saya juga pernah ngirim jenazah. Karena saya belum pernah ngirim jenazah di luar kota gitu. Yeah. Itu saya duduknya di belakang. Driver. Oh ini jenengan di posnya di dalam ambulan ya? Di dalam ambulan itu driver, keluarga, jenengan di belakang. saya di belakang. Sini itu peti. Tangan itu dari sepanjang perjalanan itu pengennya gini terus mas. Yeah. Ini ngerangkul peti, ngerangkul si jenazah itu tadi. Yeah. Jenazahnya itu penemuan. Oh. Kalau di rumah sakit namanya penemuan ya mas. Itu anak kos yang asli luar kota yang bekerja di sini gitu. Pas tangan saya giniin itu di belakang kursi gini ya ada yang nangis. Padahal itu di depan udah standby kita bacain apa 30 juz toh. Ya. Dan sampai seterusnya itu sudah kok ini nangis. Nggak tahunya mas. Itu entah apa ataupun apa itu juga dilewatin itu di tengah sawah yang cuman hanya satu mobil. Paling oleng sedikit gitu nggih. Udah ke sawah. Nggih, gulanya bisa bubuk itu di sawah gitu. Tapi nggih, mboten mungkin karena drivernya juga denger tapi dia pura-pura nggak denger atau gimana. Mau itu soalnya kenceng. Terus apa? Sampai di mana itu? Di rumahnya. Terus kita ngobrol dengan keluarga yang mana mau dimakamkan besok. Karena sudah kita kasih pengetahuan dari SOP rumah sakit itu seperti ini dan seperti ini karena penanganan jenazah seperti ini. Ya sudah dimakamkan sekarang. Oh, langsung dimakamkan sekarang. Dan itu dibawa ke makam daerah ya masih kayaknya kota juga tapi masih kayak pelosok gitu mas. Di makamnya tidak ada lampu. Itu posisi malam itu mas. Malam naik ke atas jualan gitu. Saya juga bantuin ngangkat padahal juga banyak orang. Saya bantuin setelah jenazahnya diturunkan, dikebumikan, diuruk-uruk itu, ular jatuh dari atas bawah, tepok gitu, pas di atas gundukannya itu. Ularnya itu set, ya warnanya hitam ya mas, tapi kayak kobra. Saya ke barat nggak jadi, ke utara, ke timur, ke timur dulu ya, habis itu baru ke selatan. Hilang di semak-semak. Berarti ularnya kayak bingung itu ya mas? Iya. Ke arahnya itu? Pokoknya ke barat dulu, ke utara, ke timur, baru ke selatan. Itu. Kayak ono apa meneh. Ya saya terus bilang sama orang situ. Kan ular itu kan hewan nokturnal. Iya, betul. Mungkin karena lampu padahal. Betul, nggak penerangan nggak ada. Ya, untuk apa? Untuk biar kondusif lah mas di situ. Jangan pada panik. Soalnya ini belum selesai didoakan. Terus pernah kalau ini jenazah setelah dikebumikan gitu mas. Saya di rumah kan masuk rumah jegek itu nggak masuk ke dalam rumah mas, saya ke belakang. Memang dikasih jalan sekarang. Jadi saya kalau pulang itu nanti lewatnya situ, copot pakaian semua masuk ke mesin. Saya terus masuk ke kamar mandi. Aroma jenazah itu kan seharusnya nggak masuk mas, nggak ikut. Soalnya kan udah dilepas ya mas ya? Sudah dilepas, sudah dimasukkan ke mesin itu. Saya masuk ke kamar, yang di dalam itu sudah tertutup nih, nggak ada apa-apa. Itu jenazah, aroma jenazahnya itu masih ada. Pernah
paling lama itu selama 1 minggu. 1 minggu? Iya. Nggak hilang gitu Mas? Tidak hilang. Setiap saya pulang Oh. dari kerja gitu Mas, malam, pagi, itu si jenazah ini aromanya itu di depan pintu gerbang. Oh, kayak nunggu ya? Kayak nunggu. Itu saya gini, apa mbah? Kalau yang tadi, wah aku harap melebu kok. Kalau yang tadi. Terus setelah 7 hari itu ternyata hilang. Terus saya tanya sama ibu saya, Bu, bau enggak? kan orang mabuk kira. Oh. Padahal saya tinggalnya itu tidak serumah sama ibu saya. Oh, beda. Cuman dia ikut bau juga ya, Bu. Karena ibu saya juga ini bantuin pas itu. Bu, ibu, saya jago sih. Aku harus nganu ya. Arep adus. Karena tetangga saya Mas yang meninggal. Oh iya. Itu terus. Ya ini orang sesuai ya Le. Paling 1 jam atau 2 jam gitu. Kita gantian yang jaga. Nggak taunya setelah meninggal, disuruh merem tidak mau sama orang lain karena itu jenazahnya perempuan. Terus disuruh merem sama saya, sama ibu saya merem. Mau? Iya, tapi aromanya itu nunggu di rumah seminggu. Ibu saya ditunggoni, kula ditunggoni. Masa tau Bu? Masa bisa membelah 2 kayak amubang gitu. Iya betul. Satu sosok kok bisa 2 tempat ya. Iya, itu. Kula nggih heran. Ya ampun ya. Tapi kadang-kadang juga yang nganu ibu saya, ayo ojo lali adusi ngaten niku. Tapi sekarang kan kalau saya kan pulangnya pagi tuh Mas. Subuh gitu pulang langsung masuk, mungkin nggih karena efek capek juga nggih. Langsung saya baik gitu. Mau ada bau, mau ada apa tidak wis luwih lah. Tapi setelah berjalannya waktu mama gitu kan, terus juga sama ibu Bu Ezra yang di rumah sakit bantuin jenazah-jenazah yang tidak lengkap gitu. Yang baru meninggal masih baru nih Mas, baru 10 hari tidak ketahuan gitu. Baru hampir 2 minggu. Saya ini lihatnya dari sisi yang sebelah kanan. Di sebelah kanan tak lihat. Saya kan orangnya sukanya gojek Mas, nggak bisa share itu. Bu, bisa ini nek ditempelin pakai bedak. Ibu bilang, ya template kono. Setelah saya lihat yang kiri, Bu, sini udah nggak ada. Berarti udah ini Mas, tengkorak itu. Iya, kayak yang di film-film horor itu. Iya. Separuh ada, separuh enggak. Dan separuh yang nggak ada itu sini non saya Mas, ini giginya itu sudah terlihat. Dan full maggot. Badan itu full. Itu. Akhirnya ya sama ibu tetap pokoknya kalau ada jenazah model apapun tetap kita pegang. Kita tidak boleh menolak sama sekali. Kita pegang. Setelah selesai terus sudah serah terima juga. Dari situ tuh malah saya sering ini Mas sekarang gelibet seliweran gitu ya. Berseliweran gitu. Tapi sosoknya itu berbeda. Kalau mungkin sosoknya sama, mungkin itu kan saya katutan gitu. Ya. Bisa dikatakan ikut gitu ya. Ikut melu gitu. Nah itu kok beda. Iki aku ning rumah sakit. Pas posisi di rumah sakit kok juga gelibat-gelibet. Saya di kantin juga gelibat-gelibet. Di rumah gelibat-gelibet. Sampai saya di tempatnya pacar saya itu gigi. Saya sampai tanya juga nggih. Siapa ya, Mang? Udah siapa wong mau gak ada wong loro ning kene. Dudungan wong. Dudungan wong. Bukan ra ono wong. Lah sapa saya gitu. Karena sebelah ini rumah si itu kosong. Nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali itu. Kosong. Makanya tak kira siapa gitu. Terus pernah juga pulang dari rumah sakit udah malam itu, saya udah kerasa
Iki yang beri mesin saya bonceng. Oh, pulang naik motor itu, Mas? Iya. Saya kan kalau naik motor kan pelan-pelan, Tom. Heeh. Yes, pakai motor rek gitu kan. Yes. Spion ini saya nggak mau lihat. Oh. Tak puter, glek. Gitu. Sampai rumah. Herannya itu, ya benar Om. Di jalan itu kayak agak berat gitu loh. Kerasa, Mas? Iya. Setelah masuk mau ke rumah, jarak 100 meter dari rumah itu kayak ada yang mencolot. Oh. Shocknya kan terasa tuh. Kayak ada yang turun. Itu terus saya masuk ke rumah. Masuk ke rumah nggih, motor nggak saya matiin, saya blayer-blayer. Biar bapak saya bangun dulu. Oh ya, biar ada yang Walaupun apa ya, sering gelibat-gelibat kadang itu juga merasa takut gitu loh. Kan yang namanya manusia nganune naik turun gitu kan. Yes. Pernah juga sering deh, nggak pernah itu sering. Kadang-kadang kalau mau ada yang meninggal itu hitungan jam, pintu kamar itu diketok, buka tidak ada orang. 3 kali itu, tidak ada orang, dah itu mesti hitungannya jam. Habis ini saya mau memandikan. Oh iya. Gitu. Berarti ini ya Mas tanda ya Mas. Tanda. Saya pindah coba Om. Tidur itu selama 1 minggu tidur di rumah yang jadi satu sama bapak ibu. Itu pintu depan diketok. Dibukaan juga nggak ada orang. Ya sama. Hitungan jam. Kalau nggih heran. Kok orang wong liya wae sing didodok. Maksudnya petugas yang lain gitu. Kok harus jenengan gitu. Lah itu. Ternyata dulu bule saya pas ketempatan kafan, alat-alat atributnya yang nanti mau dikenakan ke jenazah itu kan yang nyimpen dulu itu bule saya. Itu di meja itu, di meja yang ada lemarinya itu katanya bule dulu, suargi bule bilang kalau ada yang meninggal itu lacinya kayak dibanting. Duak. Oh, tandanya mah lebih ini ya, ekstrim ya. Iya. Duak. Pada bule saya itu setiap habis maghrib sama sebelum subuh itu itu ngaji sampai subuh ya di meja itu. Itu masih bisa diduer gitu, apalagi saya yang jarang ngaji gitu. Posisi ngaji melantunkan ayat suci pun masih di tandanya seperti itu ya. Ya alhamdulillahnya di tempat saya itu tidak se ekstrim itu, walaupun di kamar saya itu kafan, kapur barus, kapas, ya perlengkapan itu, terus payung buat mandiin jenazah, terus hijau-hijau tutup. Oh ya, yang buat tutup keranda. Ya, terus jarik-jarik yang buat mandiin jenazah itu kan jadi satu kamar dengan saya. Di dalam kamar Mas? Di dalam kamar. Sama di tempat ya almari, terus sampingnya tempat tidur saya. Ya, di situ. Soalnya pernah saya taruh di luar masjid. Itu di gudang masjid. Itu Mas. Di kontainernya itu entah siapa, saya nggak tahu, dimasukin spiritus dan spiritusnya itu bocor. Spiritus bocor. Untung itu juga heran Mas. Bocorannya itu tidak mengenai salah satu kafan yang ada di dalam kontainer itu, sama sekali nggak ada yang kena. Padahal harusnya ya kena. Harusnya kekum. Gitu. Tapi itu enggak. Tidak. Masih baunya ya bau kafan. Kontainernya juga masih tertutup. Tapi ini spiritusnya itu ada. Sampai saya tanya sama teman saya ini, kita bro, kayak ini kayak kepiye? Wis lah mbangane enggak di sini enggak ke rumah, terus dipindah di balai desa. Di balai desa pada takut. Ya sudah, dipindah sini kok nggak boleh dipakai, di sini juga nggak boleh, tak pindahlah di rumah saya. Di rumah aja, di kamar ya? Di rumah, di kamar. Soalnya saya kan punya ponakan kecil-kecil Mas. Kalau di Jawa takut kena sawan, karena saya udah pernah kena sawan, itu rasanya seperti apa. Saya itu cuman ngelihat orang meninggal, itu saya belum di rumah sakit nih Mas. Meninggal selama 6 hari, terus rumahnya itu tertutup. Saya ngindek itu dari jendela,
Kordanya cuma saya pakein jari saya gini, diangkat sedikit itu, kayak angin dari luar itu nabrak sama bus gitu. Waktu diangkat itu? Iya, korden tok itu yang saya angkat. Bus. Harusnya kan kalau angin besar di dalam ruangan ini tidak mungkin, Mas. Iya. Logikanya. Kecuali di luar ya. Mungkin kalau di dalamnya ada kipas anginnya, gitu. Itu nggak ada itu. Nah itu, bus. Rasanya itu, Mas. 1 menit panas badan, 1 menit dinginnya menggigil, nanti panas lagi, dingin lagi, terus kepala ini kayak diikat pakai tali kenceng itu loh, kayak badannya ngatak-ngatak, mati aku, saya bilang gitu. Ini jenazah posisi baru dibawa ke rumah sakit untuk dimandikan gitu, Mas, karena mungkin di situ kan yang ibu-ibu memandikan jenazah seperti itu mungkin belum berani, karena alat-alat juga belum sekomplit zaman saya sekarang. Itu kan, itu wes dibawa ke rumah sakit. Saya mau nggak mau kan harus datang ke makam toh, Mas. Karena saya juga konfirmasi dengan Mbah Kaum untuk mendoakan si jenazah ini juga. Posisi badan seperti itu, saya udah kerokan, udah mandi pakai air hangat juga, saya ke makam. Tambah lagi dikasih tahu ini liang udah jadi, dari rumah saya dikasih tahu ini jenazahnya di peti. Waduh. Harus mulai lagi ya. Saya tetap ngotot ora iso. Gelem ora gelem tetep ora petinan. Saya bilang gitu. Ternyata petinya itu masih bisa bukaan. Saya pikir kan peti-peti. Ya langsung dipaten. Soalnya itu pas zamannya Covid, Mas. Kalau itu sampai ini, tim galinya, ayo kowe mau laporane piye? Mau laporane ora nggo peti lho, wis digaweke lho, dadeke barang wis digur. Iki nek nganti ngesrek meneh, ngesrek sak peti, kowe ngesrek dhewe lho. Waduh, saya tambah mumet. Jenazah datang kan nggak ada yang mau ngangkat, Mas. Karena waktu itu ya Covid itu tadi ya. Itu satu, yang kedua aroma terapinya itu sangat-sangat itu. Makanya terus udah saya angkat, jenazahnya itu tidak berat, satu, walaupun pakai peti. Yang kedua sangat-sangat ringan. Dia itu keluar ke rumah itu kalau cuman pengajian sama ke masjid. Dan mungkin juga itu suatu istimewaan dari Gusti Allah untuk si jenazahnya itu. Semua dipermudah, Mas. Paribasan jenazah kula junjung, kula cekeli mriki ngisor kalian dhuwur, kula ngeng, kula ya. Pun saged. Berarti kebalikannya dari yang awal cerita tadi, Mas ya. Iya. Masuk gelek. Terus saya tutup, saya masih badannya wis rapen-rapen, Mas. Pulang saya ngambil tanahnya itu, rosarin gini, semua itu, Mas. Sampai kaki, sampai percaya nggak? Percaya monggo, Mas. Sumpah itu. Tanah itu tak nggih raup, nyata nih. Hilang. Rasa-rasanya tadi. Warna sadome hilang, siramu mete hilang. Kalau seketika, Mas, langsung hilang. Celing seketika. Oh iya. Makanya sekarang kalau ada yang kena sawan gini-gini, ya itu tombolnya naik kena gelem naik gelem ya. Nek pengen cepet sembuh ya itu. Tapi kan dilihat dari secara medisnya, jadi lemai mau, bar tinggal kalau di kota kan makam sudah lama nggak diurus, digali untuk jenazah yang baru lagi. Bakteri yang ada di dalam kan berbahaya. Untung pas itu nggak ada bekasnya, masih baru, jadi saya aman. Jadi kalau sekarang kalau ada galian jenazah baru gitu, ini tanahnya tak ambil dulu, tak simpen di toples, tak taruh di makam juga. Nanti kalau ada apa-apa ngambil tinggal yang dulu disimpan. Terus pernah juga teman saya itu yang perempuan, dia ngurus jenazah orang itu, dia kena sawannya selama 3 bulan. 3 bulan. Dia itu flu tidak berhenti dan kayak si jenazah modelnya, Mas. Padahal dia itu jarang pernah pakai daster. Tapi selama 3 bulan full itu dia pakai daster terus, nggak pernah pakai
baju yang lain lah, yang lain. kaos popo nggak pernah. Tidak pernah, padahal biasanya berkaosan, pakai celana. Terus setiap ada yang meninggal, oke, gas, ambil gitu. Itu tidak sama sekali. Sampai dia itu getun. Sohib sahabatnya yang biasanya memandikan jenazah sama dia meninggal, dia nggak bisa memandikan. Dia itu berangkat itu cuman bisa nemuin di depan rumahnya, karena lewatnya itu di depan rumahnya dia mau ke makam itu. Cuma bisa lihat dari depan dari rumah. Pagar itu. Itu dia sampai sekarang masih menyesali itu. Aku sih burung iseng. Biyen apik banget ro aku nek nang ndi ngoten sing mau mati bareng ro aku. Nek ora ono kok aku pas lagi ngomong ngene ngene. Ora apa-apa, Bu. Didongake wae sing apik. Saya bilang gitu. Iya. Dan mungkin ini ya Mas ya, untuk sebelum penutupan, jenengan kan banyak untuk ini kan, menurut saya bukan pekerjaan ya, mungkin panggilan untuk menolong orang itu kan pasti yang ditolong pun walaupun sudah lebih dalam itu kan pasti juga ingin menyampaikan pesan terima kasih gitu. Itu pernah nggak Mas, misalkan mungkin lewat mimpi ataupun bahkan mungkin langsung yang solid gitu, pernah? Kalau itu mungkin ya itu Mas, salah satu bentuk terima kasihnya. Nah itu biasanya gimana? Mereka ke saya itu kan, terus kalau ada yang mau meninggal saat diketuk pintunya, apa kalau saya udah punya rencana sama teman-teman mau pergi kemana gitu kan, 3 hari sebelumnya udah dikasih bau apa camper kapur baru. Akhirnya jadi saya nggak nunda gitu kan. Ora iso aku, ora gitu kan, akhirnya tetap ada yang meninggal. Kayak pas saya diajak pergi sama teman saya untuk mancing di rumahnya malam-malam itu Mas. Ayo toh, nek ora sak gengi ora ayo mangkat. Saya bilang, "Kok nganu ana layatan nggonanku." Ora mungkin. Bilang gitu. Ora mungkin. Mau matine prai, mau 2 minggu bilang gitu kan. Teman saya itu. Teman saya. Terus ora, Pak tenan Pak. Ternyata bener Mas. Sampai sana dilalah. Itu desanya itu temennya kakak saya banyak yang satu desa sama itu. Sama teman saya itu. Teman saya, kakak saya itu udah telepon temennya. Ingat nganu adik dolananmu bilang gitu kan. Tapi tidak satu orang yang telepon, semuanya. Ya bilang gitu kan. Nah, saya di situ baru datang, duduk, gelek, telepon. Tidak tak angkat karena baterai habis kan Mas. Lobet. Temennya itu pada suruh nyusul ke teman saya itu. Nih HP-mu itu durupke. Bilang telepon kakakmu. Kon Bali we. Ana wong mati. Nah, teman saya. yang maunya apa tuh nyepelin misal mosok iya gitu ya. Jadi beneran. Iya. Lah, tapi kan saya juga nggak mau apa Mas, nggak mau. Nah, takutnya takabur atau gimana Mas. Wedi loh. Saya dikasih tahu sebelum seperti itu, saya udah terima kasih banget sama Gusti Allah. Mungkin itu memang sudah jalan saya, harus jadi perawat jenazah, maka saya dikasih kelebihan seperti itu. Dan yang saya masih ganjel juga, ketika saya itu ke tempat pacar saya, itu mesti nanti ditelepon sama ibu, ada yang meninggal, entah itu nanti di rumah sakit yang satu atau di rumah sakit yang kedua, atau pelayanan ke rumah, kalau enggak ya di rumah saya. Gitu, di daerah kampung saya gitu. Pernah itu sehari itu saya pegang jenazah itu sama yang di rumah 9. Sehari dalam sehari itu. Itu tidak apa nggih? Tidak kesel ya? Nggak capek ya? Tapi habis dari situ, waduh, badannya lemes. Soalnya kita pegang jenazah itu
itu tuh energinya itu diserap gitu. Kadang juga kalau udah kecapean gitu, apa mau kita tidak terkendali pun kayak begini saut kayak langsung selesai, kita pegang lagi yang sebelah sana, selesai pegang lagi sebelah pindah lagi ya. Jadi nggih pulang nggih kalau bisa keluarga yang ditinggalkan dan meminta tolong ke teman-teman pengurus jenazah yang lain, itu sudah dipasrahke semuanya mawon. Karena kita bergerak itu sudah sesuai dengan syariat. Ya, udah lebih tahu, lebih paham. Ampun ngerigol-ngerigoli dalam arti kudu ngene. Kita itu yang setiap hari pegang. Udah lebih tahu. Dan kita itu tidak berani pegang terlalu menyeleweng jauh, sangat jauh itu dari syariat, dari agama itu nggak mungkin berani, Mas. Malah kita itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin itu ya, sesuai dengan syariatnya. Nah, muslim itu harus seperti ini, memandikan ini itu habis ini karena ada rukunnya ya. Kalau untuk yang Nasrani habis dimandikan nanti dibeginikan. Dah wis manut karo sing ngrukti. Yang ngrukti itu sudah capek, sudah berat, beban yang di belakang itu masih ada gitu. Betul. Itu yang berat itu di situ. Aduh, mumpun ngrukti berat, ini masih di itu nanti takutnya cuma satu, takutnya nanti kalau tidak ada yang kelupaan, tidak dikapasi salah satu bagian, nanti yang salah siapa? Yang salah yang ngerukti. Padahal yang membuat para orang yang mengurus jenazah ini lupa itu ya keluarganya sendiri itu, gitu. Nah, tapi kalau orangnya itu sudah wes pokoknya aku pasrah sak kabeh kowe le. Itu ya pasrah, tetapi tidak terus tutup dalam arti sak kabeh. Nanti terus dumeh pasrah di makam. Itu keluarga tidak ada satupun yang ikut ke makam. Nah, itu salah. Gitu, Mas. Yang ngantar. Itu dalam apa ya? Dalam arti pasrah itu ya pasrah wis iki di rumah ning nanti nek pas di makam terus sampai pemakaman begini ini keluarga itu juga harus mendampingi. Napa kita ke ini untuk yang terakhir keluarganya ibunya atau bapaknya terus ajeng di pasrahke tiang sanes kita untuk mendoakannya, tidak nyekseni ngadani orang lain kayak kepripun nek ngoten iki. Soalnya banyak, Mas, dengan alasan tidak tega. Aku ora tega ngedusi gini kowe rasa melu ngedusi kowe linggo wae. Mendampingi aja. Sekseni. Iki lho keluargamu iki hari-hari ini sih tinggu tak copotke gawanan. Anting-antinge kalau yang perempuan ibaratnya iki gawanan, mau gelange, kalunge iki gawan. Jangan sampai nanti hilang. Gitu. Ini sudah kalau hilang kagosnya mboten dong. Karena kita ngrukti gitu sudah kita copot, kita masukkan ke dalam plastik dan kita berikan ke keluarga. Ya. Nah, ini nanti keluarganya ini dia mau jujur ke keluarga yang lain atau tidak. Nah, itu. Ya, betul. Nanti otomatis yang akan kena nanti yang mematikan. Terus nanti iki lho posisinya seperti ini. Iki kepiye? Arep dijejeki nek dijejeki engko poklek, nek ora dijejeki ngene kepiye? Itu kan kita juga perlu ego dari keluarga, keikhlasannya gitu, Mas. Jadi untuk apa ya? Ditanya lah, Mas, untuk kita koordinasi ini gimana? Terus nanti dimakan seharusnya itu kan yang ngadani itu kan keluarga, Mas. Anaknya berapa itu banyak itu di atas pada ngeliatin orang tuanya dipendem gitu.
Mas diadani ya, wah kalau nggak sakit ini mas piye mas ngadani ini akhirnya nggak mau pada ngadani lempar-lemparan gitu. Sudah kalau nggak mau pada ngadani pun buat sah kematan buat nomor tutup kan kasihan iya keluar diadani bahkan meninggal pun juga diadani gitu kan nggih iki kepiye bakti neng gak ada wong tuwa kaya oh gitu apa ya kudu kabeh iki dipasrahke karo sik wedhuk-wedhuk kuburan. Sedangkan yang non sewu wedhuk kuburan ya itu kan dia juga belum posisi bersih ya mas. Harusnya kan anaknya karena habis ikut memandikan orang tuanya gitu, itu dia mandi besar. Dia sudah mandi besar, otomatis nanti ngadani ya, gitu kan. Mboten sedana ledusi pasrah ke kula. Perjalanan dari rumah duka sampai makam pasrah ke kula. Ngadani pensarian mungkin gitu pasrah ke kula tanpa ada keluarganya. Itu saya berani bercerita karena saya pernah mengalaminya. Pengajian nggih mengke urusan kali kula. Lah engko iki nek ana mayit sik napa harus saya pegang terus gimana? Nggih alhamdulillah mawon keluarga jenazah itu mau menunggu kedatangan saya. Kalau keluarga jenazah ini tidak mau menunggu terus apa? Nah, pripun? Kalau jenazahnya ini juga kondisinya darurat yang harus dipegang dan harus segera dikebumikan, itu sinten sing ajeng nangani. Sedangkan saya juga masih baru tahu penanganan jenazah dari medis yang sakit seperti ini, itu penanganannya seperti ini seperti ini, itu barusan. Saya belum ngasih tahu teman-teman saya yang di kampung untuk penanganannya ini belum. Jal pripun. Jadi kula nggih nyuwun titip pesan nggih. Untuk keluarganya itu nanti kalau ada pengertian SOP dari teman-teman Prangrukti Loyo itu nggih mohon untuk dipertimbangkan dengan sangat karena kita memberikan informasi SOP itu seperti itu tidak asal, itu kita dari rumah sakit gitu. Mungkin teman-teman yang belum bisa masuk di rumah sakit bisa belajar dari yang sudah dari yang sudah bisa masuk atau belajar dari nakes-nakes yang walaupun dia bukan perawat jenazah tapi pasti nanti akan dikasih tahu, oh ini loh, ini penanganannya itu seperti ini penyakitnya HIV, TBC atau hepatitis itu kan inangnya bisa meloncat. Nah itu kan itu pasti nanti akan dikasih tahu. Makanya untuk teman-teman yang yang belum belum tahu untuk perawatan yang penanganan yang khusus, itu jangan malu untuk bertanya. Ya betul. Ya kan, sharing itu ya kalau nggak sharing ya ngobrol bareng, gojek-gojekan gitu. Nggak perlu di forum. Ya, gitu. Kalau memang betul-betul takut untuk menangani jenazah-jenazah yang seperti itu, sudah nggak apa-apa, bisa dipasrahkan ke orang yang tahu, yang lebih tahu, orang yang udah biasa bisa, gitu, terpisah. Udah di porsinya itu ya mas. Nah, jadi tadi yang bisa kami dapat atau simpulkan itu adalah untuk keluarga itu sebaiknya itu harus sebisa mungkin menemani, dan juga mungkin untuk teman-teman yang belum tahu untuk penanganan jenazah itu seperti apa, mungkin bisa sharing ke yang lebih tahu seperti itu mas ya. Nah, mungkin ini udah banyak pengalaman yang Mas Dika ceritakan pada kami. Terima kasih Mas Dika, dan nggak hanya saya, mungkin nanti juga teman-teman bisa banyak menyerap informasi, bukan hanya dari segi pengalaman yang tadi, tapi juga ada
ini ya Mas ya, kalau ada penanganan itu seperti apa udah banyak dijelaskan Mas Dika. Ya, makasih ya Mas Dika untuk waktunya, sudah banyak menceritakan kepada kami. Semoga nanti cerita ataupun pesan-pesan Mas Dika banyak yang bermanfaat dan bisa untuk kami terapkan seperti itu. Nah, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kami sampaikan di podcast kali ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan konten kami selanjutnya. Untuk akhir kata, saya dan Mas Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.